Film Kursk merupakan film yang diangkat berdasarkan kejadian nyata tenggelamnya kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia, K141 Kursk pada 12 Agustus 2000 di Laut Barents. Kursk merupakan film bergenre drama aksi petualangan yang dirilis pertama kali pada 6 September 2018 di Toronto International Film Festival dan pada 7 November 2018 di Prancis. Film Kursk dirilis dengan judul The Command di Amerika Serikat dan dengan judul Kursk: The Last Mission di Inggris Raya. Film ini disutradarai oleh Thomas Vinterberg berdasarkan buku Robert Moore yang berjudul A Time to Die. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mawar Merah. Channel yang akan nemenin kamu rebahan sambil ngasih review film dari beragam genre yang kamu suka. Kali ini kita akan menyelam jauh ke dasar lautan yang dingin dengan mereview film Kursk: The Last Mission. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Kursk berkisah tentang bencana kapal selam K141 Kursk tahun 2000 dan kelalaian pemerintah dalam menyelamatkan para awak di dalamnya. Ketika para pelaut berjuang untuk bertahan hidup, keluarga mereka mati-matian melawan rintangan politik dan rintangan yang mustahil untuk menyelamatkan mereka. Kapal selam ini sempat dianggap sebagai kapal selam nuklir Rusia yang tidak akan pernah tenggelam. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Kapal selam ini tenggelam di dasar Barents Sea pada saat latihan angkatan laut setelah terjadi ledakan di dalam kapal. Kejadian tersebut mengakibatkan 118 pelaut meninggal, sementara 23 pelaut berhasil bertahan sementara waktu dengan putus asa menunggu bantuan datang dan cadangan oksigen yang semakin menipis. Namun, konflik antara pemerintah Rusia dan negara asing membuat misi penyelamatan gagal. Pemerintah Rusia dinilai terlalu angkuh menolak bantuan negara lain dan memilih mengorbankan para pelaut dan membuat 23 pelaut yang berusaha bertahan harus gugur di dasar laut yang dingin dan sunyi. Kisah ini bermula ketika kapal selam militer K141 Kursk akan memulai pelayaran menuju Laut Barents. Pagi itu, anak-anak melambaikan tangan melepas kepergian K141 Kursk yang perkasa. Kursk berangkat dari pangkalan Angkatan Laut Rusia Vidyayevo dengan Mikhail Averin sebagai kepala unit turbin kompartemen 7. Letnan Mikhail Averin dengan antusias melakoni tugasnya. Kapal selam canggih yang baru berusia 6 tahun itu bakal jadi salah satu bintang dalam latihan bersama Armada Utara Rusia untuk kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Kapal Kursk ini akan mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya. Namun, belum juga sampai tujuan, kapal Kursk mengalami masalah teknis. Dua teknisi bernama Anton Markov dan Pavel Sonim melaporkan pada Kapten Sirkov mengenai masalah di sistem torpedo dummy yang akan dipakai latihan, tetapi laporan mereka selalu diabaikan. Permintaan mereka untuk meluncurkan torpedo pada saat itu juga rupanya harus mengalami penolakan. Akhirnya, ledakan pun terjadi. Kapal jatuh ke dasar laut. Satu ledakan lebih besar meletup sesaat kemudian dan membuat sebagian besar kru Kursk tewas. Situasi kian kritis lantaran haluannya pun hancur. Dari total 118 awak kapal, kini hanya tersisa 23 kru yang selamat. Mereka bertahan di salah satu kompartemen yang masih layak ditinggali, yaitu kompartemen 9. Para kru penyintas ini bertahan dari dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin lama semakin menipis. Mereka terus menunggu datangnya tim penyelamat. Averin mencoba memberi sinyal kepada tim penyelamat bahwa ada kru kapal yang masih hidup dengan memukul-mukulkan palu ke dinding kapal. Para kru berharap mereka akan segera diselamatkan. Namun, para kolega mereka di berbagai kapal perang lain di permukaan belum menyadari bahwa Kursk hilang dari radar. Angkatan Laut Inggrislah yang justru menyadari lebih dulu.
Kolonel David Russell dari markasnya mencoba mengontak Panglima Armada Utara Rusia, Laksmana Grudzinski, namun hasilnya nihil. Grudzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut, sementara kapal penyelamat lamban beraksi. Di sisi lain, kegaduhan terjadi di antara keluarga korban yang menuntut pemerintah bergerak cepat menemukan kapal yang karam. Namun Angkatan Laut Rusia masih menolak memberikan informasi. Keluarga hanya disuruh menunggu dan berdoa. Kapal selam penyelamat berulang kali gagal mencapai para penyintas Kursk. Di sisi lain, Grudzinski dengan bersikap congkak menyatakan armadanya mampu menyelamatkan mereka. Maka tawaran bantuan dari militer barat dengan peralatan canggih pun terus mengalami penolakan. Di dasar laut, kondisi 23 penyintas kian kritis setiap waktu. Bahkan, korban jiwa bertambah saat pemantik generator oksigen meledak secara tak sengaja di hari keempat. Baru pada pagi harinya, keempat penyelam sipil Norwegia dan Inggris diperkenankan untuk membantu. Sayang sekali, keputusan blunder dan keterlambatan sikap pemerintah Rusia justru membuat upaya penyelamatan ini sia-sia. Mereka terlambat. Averyn dan rekan-rekannya sudah gugur dalam dinginnya air laut dan tanpa oksigen. Kursk menyimpan banyak rahasia militer. Rusia menolak penghinaan publik dengan menerima bantuan asing. Rusia seolah memilih meninggalkan mereka mati daripada harus menanggung malu menerima bantuan pihak asing. Film ini diakhiri dengan keputusasaan keluarga korban yang diliputi amarah dan kesedihan, serta kekecewaan terhadap pemerintah melalui sorot mata anak Averyn yang masih kecil. Luka mereka tak akan pernah pulih, dan kekecewaan para keluarga korban akan membekas selamanya. Demikianlah review film Kursk: The Last Mission. Buat kamu yang suka channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Dadah!